Richard dan para pengawal yang ikut dengannya terus menelusuri jalanan yang menuju ke rumah Nyonya Medina. Sampailah mereka di jalanan yang sepi, di mana tempat tersebut adalah tempat terjadinya peristiwa tadi. Ayo kita turun dan mencari jejak Nyonya Medina di sini. Aku yakin jika ada orang jahat yang menginginkannya, mereka pasti memilih tempat yang sepi seperti ini, perintah Richard. Baik, Tuan. Pengawal pun menghentikan mobilnya masing-masing, mereka turun dan mulai mencari sesuatu yang mencurigakan di sana dengan senter dan juga dibantu oleh lampu mobil mereka yang terus menyala. Mereka berpencar sampai ada juga yang berani memasuki hutan di tengah larutnya malam itu. Tiba-tiba Richard melihat sesuatu di atas aspal yang tidak lain adalah tetesan darah. Ini adalah darah segar, yang artinya baru saja terjadi pembunuhan di sini. Ujar Richard seraya mengecek darah tersebut. Benar, Tuan. Jangan-jangan Nyonya Medina diculik, Tuan. Jawab pengawal yang berdiri di sampingnya. Sepertinya begitu. Sial, siapa yang menculiknya? Dia benar-benar sedang mempermainkan kita semua, pekik Richard. Dengan wajah penuh emosi, Richard memerintahkan semuanya untuk pulang kembali dan akan melanjutkan pencariannya besok pagi. Di perjalanan, Richard mulai menghubungi Brian. Halo, bagaimana? Apa kau menemukan ibu? Tanyalah Brian. Tidak, Tuan, tapi saya menemukan beberapa bercak darah di atas aspal jalan yang menuju ke rumah Nyonya Medina. Aku yakin kalau Nyonya Medina pasti telah diculik oleh seseorang, Tuan. Sial, siapa orang itu? Berani-beraninya dia menculik ibuku. Saya akan melanjutkan pencarian besok pagi, Tuan. Tadi sangatlah gelap dan hanya membawa beberapa senter kecil saja, hingga pandangan kami sangat terbatas. Lagian tidak mungkin orang-orang itu masih di tempat kejadian. Pasti mereka sudah kembali ke asalnya. Baiklah, kau cepat cari pelakunya sampai dapat. Aku tidak ingin ada alasan lagi yang menundanya. Baik, Tuan. Mereka berdua pun mengakhiri teleponnya masing-masing. Brengsek, dia tidak tahu ya sedang berurusan dengan siapa. Awas saja sampai kau melukainya. Aku tidak akan segan-segan menghancurkan kepalamu dengan tanganku sendiri. Gumamlah Brian dengan raut wajah memerah karena emosi. Sementara Naurin yang sedari tadi mendengar pembicaraan Brian dari balik pintu balkon, kembali berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. Ibu diculik, ya Tuhan. Semoga ibu baik-baik saja. Gumam Naurin seraya membaringkan tubuhnya di atas kasur, sementara kasur baby berada di sebelahnya. Terdengar suara langkah kaki mendekati ruang kamarnya. Bergegas Naurin menutup kedua matanya agar terlihat sudah terlelap. Suara pintu kamar yang dibuka perlahan oleh Brian. Masih dalam posisi yang sama. Gumam Brian seraya berjalan menghampiri Naurin. Tidur yang nyenyak ya sayang. Brian mendaratkan kecupan di kening istrinya lalu membaringkan tubuhnya tepat di sampingnya. Brian memeluknya dari belakang dan sesekali mengecup pucuk kepala Naurin dalam dekapannya. Seketika air mata mengalir membasahi kedua pipinya. Aku ingin sekali memberitahumu, tapi kau tidak boleh terlalu mengkhawatirkan orang lain, karena dirimu juga perlu pikiran yang tenang. Sayang, batinlah Brian. Naurin merasakan getaran tubuh Brian di belakangnya. Menangislah sayang, luapkan semua yang menyiksa pikiranmu akhir-akhir ini. Aku yakin banyak sekali hal yang sedang mengganggumu. Kau berusaha menutupinya di depanku, seakan tidak terjadi apapun denganmu, karena kau tahu, kau tidak ingin melihatku banyak pikiran di keadaanku yang sekarang ini. Aku salut padamu sayang, terima kasih karena sudah mencintaiku seperti ini. Batin Naurin dengan lelehan air mata yang keluar dari sela matanya yang masih terpejam. Tepat pukul 6 pagi, Brian sudah bangun terlebih dulu, sementara Naurin dan bebinya masih terlelap di sana. Bergegas Brian berjalan keluar kamar menuju balkon lalu mulai menghubungi Richard. Halo Tuan, ada apa? Tanya Richard yang langsung mengangkat panggilan dari tuannya itu. Kau sembunyikan masalah ini untuk sementara. Hari ini adalah akikah baby. Aku tidak ingin mengganggu hari kebahagiaan Naurin. Kau mengerti? Tutupilah terlebih dulu, biar aku yang akan mencari alasan jika ada yang menanyakan tentang ibu. Perintahlah Brian. Baik Tuan, saya akan menutupinya. Pagi ini saya juga akan datang ke rumah Tuan Brian untuk ikut memeriahkan acaranya. Undang yang lainnya juga. Baik Tuan, telepon pun berakhir.
Saat membalikkan badan, Labrayan kaget karena sudah ada Naurin di sana. Sayang, kau sejak kapan di sini? Tanyalah Brian. Aku baru aja sampai. Baby nangis terus. Sepertinya dia butuh angin pagi yang sejuk. Naurin tersenyum ke arahnya. Kalau begitu sini, biar papa yang gendong. Kau pergilah mandi sayang, nanti bergantian denganku. Hari ini kita akan mengadakan acara akikah baby. Aku harap kau tidak lupa. Tidak sayang, mana mungkin aku lupa. Bahkan aku sudah mempersiapkan nama yang indah untuk anak kita yang cantik. Kau sangat pintar, pergilah mandi. Brian mengambil baby dari gendongan Naurin. Naurin berjalan ke arah kamar dan masuk ke dalam. Aku mendengar semuanya. Kau berusaha menutupinya dariku, kan? Naurin terus berjalan memasuki kamar mandi dengan lelehan air mata di kedua pipinya. Sementara di bawah sana, beberapa pelayan sedang sibuk memasak besar untuk acara tersebut. Bahkan mereka dibantu oleh koki dari rumah base camp. Hingga mereka semua hampir menyelesaikan semua makanannya dan meletakkannya di meja besar prasmanan di sana. Dekor berwarna serba pink juga sudah menghiasi ruang utama mansion yang luas itu. Wah, sepertinya kita datang lebih awal, sayang, ujar Aubrey pada suaminya yang berjalan di sampingnya. Tidak apa-apa, nanti juga yang lainnya menyusul, jawab Gary. Mereka berdua pun disambut ramah oleh Tuan Daryl dan Nyonya Megan di sana. Wah, Gary, kau terlihat semakin tampan sekarang, tidak seperti dulu yang sangat garang dan mengerikan, ujar Tuan Daryl. Anda berlebihan, Tuan. Gary tersenyum seraya memberi salam kepada kedua orang tua Naurin. Mari, silakan duduk terlebih dulu, menunggu yang lainnya datang, perintah Nyonya Megan. Terima kasih, Nyonya, jawab Aubrey yang langsung duduk di sofa yang sudah disediakan diikuti oleh Gary. Tidak berselang lama, datanglah Mario dan Richard beserta Sabrina dan juga Liora. Hai Kak Aubrey, sapa Sabrina yang berjalan ke arahnya. Hai Sabrina, sinilah, duduk di sebelahku. Baiklah. Mereka semua pun duduk bersebelahan. Raut wajah kebahagiaan terpancar dari semua tamu undangan yang hadir. Sabrina, seru Hilda yang datang sendirian dan berlari ke arah Sabrina. Hilda, ya ampun, kok cantik sekali. Mereka pun saling berpelukan. Mana Naurin? Tanya Hilda menoleh ke berbagai arah. Duduklah dulu dan tunggu dia. Sabrina mendudukkan Hilda di kursi yang berada di depannya. Datanglah Antonio dan berjalan ke arah mereka semua. Maaf ya, baru datang, ujar Antonio seraya memberikan salam pada yang lainnya, hingga berujung pada Hilda. Bukankah dia pria yang berada di toko buku? Memangnya dia siapanya Naurin? Batin Hilda. Bolehkah aku duduk di sampingmu? Antonio menoleh ke arah Hilda, namun Hilda tidak menjawabnya sama sekali dan terus fokus menatapnya. Halo, apa kau bisa mendengarku? Antonio melambaikan tangannya di depan wajah Hilda. Oh, hai, silakan duduklah. Hilda yang baru tersadar langsung memalingkan wajahnya karena malu, sementara Antonio bergegas duduk di sampingnya. Brian dan Naurin pun berjalan menuruni tangga dengan balutan pakaian seragam yang mereka gunakan. Begitupun dengan si baby yang mengenakan pakaian selaras dengan kedua orang tuanya. Semua pandangan tertuju pada mereka. Prok, prok, prok. Gemuruh tepuk tangan terdengar meriah mengisi ruangan luas tersebut. Kini Brian dan Naurin sudah berdiri di depan para tamu undangan yang hadir. Terima kasih untuk semua yang sudah menyempatkan waktunya datang ke acara kami. Aku harap kalian semua selalu mendoakan yang terbaik untuk putri pertama kami yang kami beri nama Klesi Lapuri. Untuk serangkaian acara akan dipandu langsung oleh MC di sampingku. Sekali lagi terima kasih. Brian memberikan sambutan pertamanya. Hingga terdengar banyak suara yang memanggil Klesi di sana. Acara demi acara pun dimulai dengan hikmat. Sambutan serta doa dilakukan oleh seorang ustadz yang diundang mereka. Setelahnya para tamu yang hadir memberikan selamat pada Brian dan juga Naurin secara bergantian. Lalu mereka semua menikmati makanan yang sudah disediakan di sana secara bersama-sama. Aku tidak menyangka mereka akan memberikan nama putri mereka dengan sebutan yang cukup indah. Gumam Liora yang seraya menikmati makanan di atas meja. Nyonya muda sangat kreatif,
pastilah dia memilih nama yang unik untuk putrinya. Apalagi kau tahu kan, kalau Tuan Labrayan saja sangat susah disebut namanya. Belibet, cetus, Richard. Hahaha, jangan sampai tuanmu mendengarnya. Liora tertawa. Sementara di meja lain terlihat Sabrina yang sedang melahap gunungan nasi dan berbagai lauk di atas piringnya. Hani, kau makan 2 kali porsiku, padahal tadi kau baru saja sarapan roti. Kau tidak malu dilihat banyak orang? Mario menatap ke arah Sabrina di depannya. Aku sangat lapar, kau berisik sekali. Memangnya kenapa harus malu? Aku kan tidak merepotkan mereka. Atau jangan-jangan kau tidak mau denganku jika nanti aku gendut? Iya. Sabrina berbalik menatap Mario dengan tajam. Bukan begitu, hanya saja kau tidak seperti biasanya, yang hanya makan sedikit saja. Kali ini sungguh berlebihan, Hani. Aku akan berhenti sampai perutku terasa kenyang. Diamlah dulu. Sabrina masih sibuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Terserah kau saja. Asal pelan-pelan lah, nanti tersedak. Sabrina tidak menghiraukan suaminya dan terus menikmati makanan di atas piringnya yang hampir habis itu. Di sana terlihatlah Brian dan Naurin yang duduk satu meja dengan Tuan Daryl dan Nyonya Megan. Sementara Classy menyusu formula di gendongan Sherin. Mereka semua sedang menikmati makanannya sambil sesekali berbincang santai. Aku tidak melihat Nyonya Medina, di mana dia? Tanya Tuan Daryl. Oh, ibu sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau akan datang sedikit terlambat, Pi. Jawablah Brian dengan raut wajah yang sedikit berubah. Naurin meliriknya dan terus memperhatikan suaminya yang berbohong di depannya. Baru kali ini aku mendengar kebohongan keluar dari mulutmu, sayang, batin Naurin. Oh iya, aku lupa. Nyonya Medina kan sangat sibuk semenjak suaminya tidak ada, sambung Nyonya Megan. Papi dengar ada masalah di pembangunan mall yang sedang kau kerjakan. Apa itu benar? Tuan Daryl menoleh ke arah Brian di depannya. Iya, Pi, sedikit masalah dan tidak terlalu besar. Besok-besok juga akan menyelesaikannya lagi. Baguslah kalau begitu, Papi harap tidak ada lagi masalah setelah kehadiran Classy di hidup kalian berdua. Saat mendengar perkataan Tuan Daryl, mulut Brian seakan berat untuk berucap. Iya, Pi, semoga tidak akan ada lagi masalah yang berat. Kalau yang gampang masih bisa kita selesaikan. Naurin menjawab pertanyaan Tuan Daryl seraya menoleh ke arah Brian yang menundukkan kepalanya. Waktu terus berjalan. Tepat pukul 1 siang, acara telah selesai. Semua tamu yang hadir berpamitan pada Brian dan Naurin, serta memberikan bingkisan masing-masing. Hai Classy cantik, Anti pulang dulu ya. Aubrey menyentuh lembut pipi Classy dalam gendongan Naurin. Iya Auntie, terima kasih ya sudah datang. Dan kadonya, Classy suka. Naurin menjawabnya. Mereka berdua pun tertawa bersama. Selamat ya Naurin, kau sudah menjadi ibu yang sesungguhnya. Doakan aku dong agar cepat nyusul kalian, ujar Aubrey seraya memberi salam pada keduanya. Aku akan terus mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua, jawab Naurin. Baiklah, kalau begitu aku pulang ya. Baik, Lesi. Bye, Auntie, jawab Naurin. Mereka pun berlalu dari hadapan Naurin dan Brian yang masih berdiri di sana. Sekepergian semua tamu undangan, terlihat semua pelayan dan pengawal di sana ikut membersihkan ruang utama yang terlihat berantakan. Brian berjalan naik ke lantai atas. Sherin, aku titip Classy sebentar ya. Kau bisa memberinya susu saat dia menangis. Aku ingin menyusul suamiku ke atas. Jangan perbolehkan siapapun naik ke lantai atas. Kau mengerti? Jawab Naurin. Mengerti, Nyonya, jawab Sherin. Naurin pun menyusul Brian naik ke atas. Terlihatlah Brian yang sedang berdiri di balkon lantai 2, seraya menghisap rokok yang diapit di kedua jari telunjuknya dan jari tengahnya. Sesekali Brian mendongakkan kepalanya sebelum akhirnya tertunduk kembali. Naurin yang melihat kegelisahan suaminya sudah tidak kuat lagi. Dia berlari dan memeluk suaminya dari belakang. Sayang, kau di sini rupanya. Brian menyentuh jari jemari Naurin yang bertengger di perutnya. Sementara rokok yang dia hisap dia buang begitu saja.
Isakan lirih mulai terdengar dari Naurin. Sayang, kenapa kau menangis? Siapa yang sudah membuatmu seperti ini? Labraya berbalik dan memegang wajah Naurin dengan kedua telapak tangannya, sambil sesekali menghapus air mata Naurin yang sudah membasahi kedua pipinya. Kau yang membuatku begini, cetus Naurin. Aku? Iya. Apa yang aku lakukan, sayang? Labrayan dibuat bingung. Apa kau tidak merasa sedang berbohong padaku? Naurin menatap lekat ke arahnya. Aku, apa kau sudah tahu? Aku tahu semuanya. Kenapa kau menutupinya dariku? Kau ingin aku tetap bahagia di atas penderitaan ibu? Kau pikir aku akan tenang? Aku bahkan tidak bisa tidur dengan benar semalam, hanya karena memikirkan apakah ibu di sana baik-baik aja. Ditambah lagi kau berbohong padaku. Aku sangat kecewa padamu. Norin memukul lirih dada kekar suaminya berulang kali. Kedua mata Brian mulai berkaca-kaca lalu memeluk Naurin dengan erat. Maafkan aku sayang, aku hanya tidak ingin merusak hari bahagiamu saat ini. Kak, aku yakin kau sudah menantikannya. Aku takut jika kau tahu, kau akan terus memikirkannya. Tapi ternyata kau sudah tahu terlebih dulu. Maafkan aku ya sayang, ujarlah Brian dengan tubuh yang gemetar. Cepat cari ibu, aku takut terjadi sesuatu dengannya sayang, rengek Naurin. Aku dan Richard sedang mencarinya beserta Mario di sana. Kau tenanglah sayang, jangan panik seperti ini. Aku yakin tidak akan terjadi apapun pada ibu, aku menjamin itu. Aku percaya padamu. Naurin kembali memeluk suaminya. Padahal dia bukan ibu kandung atau mertuamu, tapi kau benar-benar menyayanginya seperti ibu kandungmu sendiri. Aku salut pada ketulusan hati yang kau miliki. Kau miliki istriku, batinlah Brian dengan lelehan air mata yang membasahi kedua pipinya.